Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rena Fauzia. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pendekatan open-ended. Sekarang kita akan mempelajari tentang pembelajaran inquiry. Sebelum kita mempelajari pembelajaran inquiry, sebaiknya kita mengetahui sejarah dari pembelajaran inquiry. Istilah inquiry berasal dari bahasa Inggris yaitu inquiry, yang berarti pertanyaan atau penyelidikan. Pembelajaran inquiry adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal keseluruhan kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Schumann. Schumann meyakini bahwa anak-anak merupakan individu yang penuh rasa ingin tahu akan segala sesuatu. Pengertian dari pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah suatu strategi yang menekankan kepada proses yang mencari dan menemukan. Peran siswa dalam strategi ini adalah mencari dan menemukan sendiri pelajaran, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan pendamping siswa untuk belajar. Inquiry adalah suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap rumusan masalah dengan kemampuan berpikir kritis dan logis. Amri 2010. Adapun tujuan dan manfaat pembelajaran inquiry. Tujuan utama pembelajaran inquiry adalah menolong siswa untuk mendapat pengembangan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar ingin tahu mereka. Selain itu, inquiry dapat mengembangkan nilai dan sikap yang sangat dibutuhkan agar siswa mampu berpikir ilmiah, seperti keterampilan melakukan pengamatan, pengumpulan dan pengorganisasian data, termasuk merumuskan dan menguji hipotesis serta menjelaskan fenomena. Yang kedua, kemandirian belajar. Yang ketiga, keterampilan mengekspresikan secara verbal. Yang keempat, kemampuan berpikir logis. Dan yang kelima, kesadaran bahwa ilmu bersifat dinamis. Adapun langkah-langkah dari pembelajaran inquiry. Yang pertama, orientasi. Guru mengondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran dengan cara merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Guru membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Kemampuan setiap individu untuk menebak atau mengira-ngira dari suatu permasalahan. Yang keempat, pengumpulan data. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi pikirannya. Yang kelima, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang keenam, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil penguji hipotesis. Kelebihan dari pembelajaran inquiry. Yang pertama, menekankan pada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik secara seimbang. Yang kedua, siswa menjadi aktif dalam mencari dan mengolah informasi sendiri. Yang ketiga, siswa mengerti konsep-konsep dasar dan ide-ide secara lebih baik. Yang keempat, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kelima, memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber yang tidak hanya menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Adapun kekurangan dari pembelajaran inquiry. Yang pertama, kadangkala guru mengalami kesulitan dalam merencanakan pembelajaran. Oleh karena itu, terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang kedua, dalam mengimplementasi memerlukan waktu panjang, sehingga guru sering sulit menyesuaikannya dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang ketiga,
Pada sistem klasikal dengan jumlah siswa yang relatif banyak, penggunaan pendekatan ini sukar untuk dikembangkan dengan baik. Adapun contoh penerapan pembelajaran inquiry. Yang pertama ialah orientasi atau pemberian rangsangan. Di sini guru menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian dapat memberikan konsep dasar, petunjuk atau referensi yang diperlukan dalam pembelajaran. Yang kedua, melakukan brainstorming di mana peserta didik dihadapkan pada masalah hasil pengamatan tentang terbentuknya harga pasar dalam perekonomian. Yang ketiga, mencatat data hasil pengamatan tentang pasar. Langkah yang kedua, merumuskan masalah atau pertanyaan. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin konsep pasar yang berkaitan dengan terbentuknya harga pasar dalam perekonomian di lingkungan setempat, sampai siswa menentukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab melalui kegiatan belajar. Langkah yang ketiga ialah data collection atau pengumpulan data. Pada tahap ini, peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui melakukan pengumpulan data tentang jenis-jenis pasar. Yang kedua, melakukan pengumpulan data tentang permintaan barang dan jasa yang belum diketahui dengan tepat. Langkah yang keempat adalah data processing atau pengolahan data. Pada tahap ini, peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi untuk mengelola data hasil pengamatan dengan cara mengelola data pengamatan dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kertas. Misalnya, mengolah data tentang untuk membantu menciptakan hasil karya sesuai materi tentang pasar. Langkah yang kelima, verification atau pembuktian menguji hipotesis. Pada setiap verifikasi, peserta didik mendiskusikan hasil pengolahan data dan memverifikasi hasil pengolahan dengan teori pada hukum sumber, misalnya dengan cara mengonfirmasikan data sebagai teori yang berhubungan dengan pasar di lingkungan setempat. Yang kedua, memverifikasi jawaban kelompok tentang hasil analisis dan data masing-masing individu yang ada di kelompok. Yang ketiga, berdiskusi menentukan solusi atau penyelesaian dari konsep pasar dan terbentuknya harga pasar tersebut di atas. Pada langkah keenam, yaitu generalization atau menarik kesimpulan. Pada tahap ini, peserta didik menyimpulkan hasil observasi dan diskusi, misalnya menyimpulkan penelitian tentang pasar dan terbentuknya harga pasar dalam perekonomian. Sekian penjelasan tentang pembelajaran inquiry. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.